Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan iman kita. Saudara-saudari, hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku juga mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku santapan jiwa yang dikasihi Tuhan, dalam amanat perpisahannya dengan murid-murid, Yesus menyampaikan beberapa nasihat, beberapa wejangan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh para murid dan harus menjadi perhatian bagi para murid. Bahwa setiap perpisahan tentu ada kesedihan, ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kekhawatiran dan kecemasan. Dan hal semacam ini pun dirasakan oleh Yesus dalam diri para murid, yaitu kegelisahan oleh karena sang guru akan pergi, akan berpisah dari mereka. Tetapi hari ini Yesus memberikan mereka suatu kekuatan, suatu motivasi, suatu harapan. Dan harapan itu yang akan menjadi suatu pegangan atau dorongan bagi para murid dalam karya pewartaan. Dan apa yang menjadi kekuatan yang mau disampaikan oleh Yesus hari ini, yaitu ia mengingatkan para murid supaya jangan khawatir, jangan gelisah dan jangan gentar. Sebab apa? Kepergian Yesus tidak meninggalkan mereka, tetapi kasih karunia Allah akan senantiasa dicurahkan, bahwa Allah akan membimbing, menuntun, dan mendampingi para murid dalam seluruh karya-karya. Karena apa? Yesus pun berkata, aku akan pergi, tetapi penolong yang lain akan datang, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang akan mendampingi, yang akan menguduskan, yang akan menyucikan, yang akan terus bersaksi tentang Allah, tentang kerajaannya melalui kesaksian para murid. Maka hal yang diminta oleh Yesus hari ini adalah bahwa setiap para murid di dalam hidupnya harus membawa satu sukacita,
harus membawa damai yang berasal hanya dari Allah, bukan dari dunia. Jadi sukacita para murid, kedamaian para murid, kegembiraan para murid harus merupakan kegembiraan yang abadi, yang ilahi, yang berasal dari Allah itu sendiri. Supaya mereka mampu melihat keagungan Allah. Bahkan Yesus mengatakan jangan sampai bahwa sukacita yang dialami oleh para murid, kegembiraan atau bukan kebahagiaan adalah kebahagiaan duniawi. Kenapa kebahagiaan duniawi atau sukacita duniawi akan sirna, tidak akan pernah kekal. Maka Yesus dalam amanat perpisahan yang mengingatkan para murid bahwa perpisahan tidak akan melenyapkan suatu relasi antara para murid dan guru, antara para murid dan Yesus. Maka yang diminta oleh Yesus adalah supaya para murid saling mengasihi satu sama lain. Karena setiap orang yang memiliki kasih, setiap orang yang senantiasa menerima kasih dan meletakkan hidupnya di atas dasar kasih, ia sedang berjalan bersama Allah. Saudara-saudari, demikian dalam hidup kita. Ketika ada sukacita, ketika ada kedamaian, ketika ada kasih yang ilahi yang berasal dari Allah, kita akan menemukan keharmonisan dalam diri kita. Kita akan menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menggantungkan, mengandalkan hidup kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, kegembiraan kita, kesenangan kita pada hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita akan menemukan bahwa suatu saat semuanya itu akan sirna, akan hilang, akan lenyap. Dan mungkin saat itu kita akan gelisah, kita akan marah, kita akan sedih. Tetapi setiap orang yang menaruh hidupnya pada kekuatan surgawi, pada Allah itu sendiri, ia akan menemukan keagungan dan kemuliaan Allah dalam dirinya. Ketika ia mengalami kesedihan ataupun mengalami sukacita, ia akan selalu mengandalkan Allah, dia akan selalu melihat, memandang Allah sebagai sumber kekuatan. Semoga damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu hidup dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus hari ini menguduskan kita, memberkati kita, mengasihi kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.